Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap istiqomah. Amin, Allahumma amin. Masih dalam bait arsala anbiya dawi fatona bisidqi wat tablighi wal amanah, bahwa Allah mengutus para nabi, yaitu kepada orang-orang yang mempunyai sifat fatonah, sidik, tabligh, dan amanah. Kali ini menjelaskan sifat yang wajib bagi Rasul, Nabi dan Rasul. Yang ketiga yaitu at-tabligh. Artinya menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Jadi at-tabligh sebagaimana yang disebutkan oleh As-Syaikh Ahmad Al-Marzuki adalah sifat para nabi secara umum, baik nabi yang sekaligus menjadi rasul atau nabi yang bukan rasul. Jadi an-nabiyyur rasul, an-nabiyyu ghairur rasul. Pendapat As-Syaikh Al-Marzuki, Syekh Ahmad Al-Marzuki, di dalam kitab Aqidatul Awam ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kanan nasu ummatan wahidatan faba'asallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundirin. Jadi dulu sebelum wafatnya Nabi Idris, manusia itu umat yang satu, semua beragama Islam. Kemudian setelah wafatnya Nabi Idris, terjadilah kesyirikan. Maka Allah mengutus para nabi untuk tabsir, memberi kabar gembira pada orang-orang mukmin dengan surga. Dan yang kedua, indar, memberi peringatan pada orang-orang kafir dengan azab api neraka. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 52, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyati. Dalam ayat ini penekanannya ada kalimat rasul dan nabi disebut dengan terpisah. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah mengutus seorang rasul dan juga seorang nabi. Allah tidak hanya menyebut nabi saja dan tidak hanya menyebut rasul saja, tetapi menyebut keduanya secara terpisah.
Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud nabi adalah nabi yang bukan rasul, dan yang dimaksud rasul adalah nabi yang rasul. Pendapat ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu yub'asu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ilan nasi kafatan. Dulu seorang nabi itu diutus bertabligh, menyampaikan risalah pada kaumnya. Wa bu'istu ilan nasi kafatan, dan aku, kata Rasulullah, diutus untuk bertabligh atau menyampaikan risalah pada manusia seluruhnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi secara bahasa, kata nabi itu berasal dari kata naba'ah, yang berarti berita. Sedangkan nabi itu mengikuti wazan fa'ilun. Jika bermakna fa'ilun, maka artinya orang yang menyampaikan berita berupa risalah melalui malaikat Jibril kepada umat manusia. Dan jika bermakna maf'ulun, artinya orang yang mendapatkan berita berupa risalah untuk disampaikan kepada umat manusia. Adapun risalah yang disampaikan oleh para nabi adalah agama Islam, baik akidah, hukum-hukum syariat, yakni tentang ibadah, tentang muamalah maupun akhlak. Para nabi yang sekaligus juga rasul, mereka menyampaikan syariat yang baru, yang berbeda dengan syariat rasul-rasul sebelumnya. Itu nabi sekaligus rasul. Jadi para nabi yang bukan rasul, mereka menyampaikan syariat rasul sebelumnya. Misalnya, para nabi yang datang sebelum atau para nabi yang datang setelahnya Nabi Musa itu menyampaikan syariatnya Nabi Musa. Nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim, ia menyampaikan syariat Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Jadi, tugas para nabi adalah menyampaikan, bukan menciptakan hidayah. Jadi, tugas para nabi itu hanya menyampaikan atau at-tabligh, bukan menciptakan hidayah di hati manusia. Karena pencipta hidayah itu adalah murni Allah semata. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 35, fahal 'alar rusuli illal balaghul mubin. Maka tidaklah atas para rasul kecuali menyampaikan yang jelas. Jadi tugas rasul, tugas nabi itu hanya menyampaikan risalah dari Allah melalui malaikat Jibril kepada umat manusia, tapi tidak menciptakan hidayah di dalam hati manusia.
yang menciptakan hidayah dalam hati manusia itu murni Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sehingga dalam sejarah para nabi terdapat orang-orang yang diinginkan untuk mendapatkan hidayah, tetapi mereka gagal tidak mendapatkan hidayah. Karena Nabi dan Rasul hanya bisa menyampaikan, tugasnya hanya menyampaikan tapi tidak menciptakan hidayah. Seperti istri dan seorang putra Nabi Nuh. Tetap dia berada dalam kekafiran. Walaupun Nabi Nuh menyampaikan risalah itu secara khusus kepada keluarganya. Istri Nabi Lut, ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar, ada yang mengatakan pamannya, paman Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib. Padahal beliau menginginkan sekali mereka menjadi Islam. Tapi apalah daya mereka, beliau-beliau, para nabi dan rasul itu hanya mempunyai tugas menyampaikan, tapi tidak menciptakan hidayah. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, hitopnya kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad tidak menciptakan hidayah, tidak menciptakan hidayah orang yang kamu inginkan untuk mendapatkan hidayah. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah yang menciptakan hidayah pada orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Perlu kita perhatikan di dalam firman Allah kata man ahbabta. Ini ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mencintai orang kafir. Bukan. Jadi yang dimaksud dengan man ahbabta itu Nabi Muhammad menginginkan untuk mendapatkan hidayah. Jadi tidak berarti bahwa Nabi Muhammad itu mencintai orang kafir. Tetapi maknanya adalah orang yang Rasulullah inginkan untuk mendapatkan hidayah. Jadi yang perlu kita catat di sini adalah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Rasul datang dengan membawa syariat yang baru. Sedangkan Nabi datang tidak dengan syariat yang baru, tetapi mengikuti dan menyampaikan syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Itulah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Maka ada lagi riwayat yang mengatakan apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul sudah pasti Nabi.
Itu juga betul ada kaitannya. Maka dari itu yang perlu kita garis bawahi dalam kesempatan ini adalah sifat yang wajib bagi Rasul. Yang ketiga adalah at-tabligh. Yang pertama fatonah, yang kedua adalah sidik, yang ketiga at-tabligh. Semoga menjadi keterangan yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.